Halo, selamat datang di tutorial membuat aplikasi bersama Dulur Coding. Di video kali ini, saya akan memandu Anda untuk membuat dan menggunakan komponen. Jadi di video ini akan terdiri dari dua sesi. Yang pertama adalah kita akan membahas konsep mengenai komponen di dalam React Native. Dan yang kedua adalah saya akan mendemokan atau menunjukkan coding dengan komponen. Jangan di skip ya videonya, karena informasi baik di sesi 1 mengenai konsep maupun demonya di coding itu sama-sama penting. Jadi kalau misalnya diikuti dengan baik, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik dan bisa menggunakannya di pekerjaan Anda. Yuk kita mulai. Kalau kita bahas mengenai komponen, kita harus tahu dulu kenapa komponen itu harus digunakan. Karena dalam konteks ini kita akan membuat sebuah user interface atau yang disingkat dengan UI. Maka kita bahas apa hubungannya komponen dengan UI. Bisa Anda lihat di gambar sebelah kanan. Ini saya screenshot tampilan dari YouTube, di mana YouTube itu saya tunjukkan adalah sebuah user interface. User interface YouTube ini saya ibaratkan sebuah bangunan di mana UI ini dibangun oleh beberapa komponen. Misalnya komponen menu, komponen top bar, komponen chips, dan juga komponen cards dari video. Masing-masing komponen pun memiliki subkomponen. Contohnya di komponen menu ada beberapa icon, yaitu icon home, trending, subscription, dan library. Sementara itu di komponen top bar ada juga beberapa subkomponennya, yaitu logo YouTube, search field, kamera, menu, lonceng, dan akun. Di video cards ada juga subkomponennya, yaitu thumbnail, judul video, dan meta informasi video. Jadi bisa saya ibaratkan komponen adalah bahan dasar dari bangunan. Komponen dalam React dan juga React Native adalah fungsi JavaScript. Kita lihat ilustrasi di sebelah kanan. Ini ya fungsi JavaScript biasa. Ada dua cara untuk menulis komponen di React Native. Pertama, kita membuat komponen dengan fungsi. Di sini didefinisikan bahwa komponen Hello World App adalah sebuah fungsi. Tapi kita juga bisa menuliskan komponen sebagai sebuah kelas. Di sini Hello World App adalah sebuah kelas yang mengextends komponen. Jadi ibaratnya komponen ini adalah parent-nya dan Hello World App ini menggunakan properti dari komponen. Ya, jadi dua cara ini bisa digunakan untuk mendefinisikan komponen di dalam React Native. Kemudian komponen ini dituliskan dalam format JSX. Jadi kalau Anda pernah membuat user interface menggunakan HTML, sintaksnya mirip antara HTML dan JSX. Ini coba kita lihat salah satu contohnya, yaitu komponen view. Komponen view ini memiliki sebuah input yang bernama style. Nah, style dan juga input-input lainnya itu disebut props. Jika komponen ini dipanggil, maka ia akan mengembalikan elemen React yang mana itu akan mendeskripsikan tampilan di layar. Dan untuk memanggil komponen tersebut, kita masukkan di dalam fungsi render. Itu kalau kita menggunakan kelas. Tapi kalau kita menggunakan fungsi, kita cukup masukkannya di dalam return. Komponen dalam React Native sepadan dengan komponen asli Android dan atau iOS. Ini berdasarkan dokumentasi dari reactnative.dev, perbandingan antara komponen UI React Native, Android, dan iOS adalah sebagai berikut. Perbandingannya adalah pada Android dan iOS, semua komponen disebut sebagai view. Jadi kalau misalnya kita membuat komponen dengan React Native, sebetulnya kita sudah membuat view di Android maupun di iOS. Makanya aplikasi yang dibuat dengan React Native bisa dijalankan di Android maupun di iOS nantinya. Ada berbagai komponen yang bisa kita gunakan di React Native. Yang pertama adalah core komponen, yaitu komponen bawaan React Native. Yang kedua adalah komponen buatan kita sendiri,
Jadi kita bisa custom komponen kita sendiri. Dan yang terakhir, komponen dari komunitas. Karena biasanya komunitas developer itu saling berbagi, maka kita bisa menggunakan komponen-komponen dari komunitas. Oke, jadi itu sekilas tentang konsepnya. Saatnya saya tunjukkan bagaimana menggunakan komponen dan juga membuatnya dalam coding. Pertama-tama kita inisiasi dulu project kita melalui command prompt. Oke, di dalam directory kita inisiasi project kita. Expo init demo component. Oke, sudah selesai kita menyiapkan atau inisiasi projectnya. Sekarang kita langsung masuk ke directory-nya, change directory, demo komponen, kemudian kita start environment development-nya, expo start. Nah, nanti development servernya muncul di browser kita. Ini contohnya untuk demo komponen yang sudah saya start. Kemudian karena saya mau menunjukkan hasil codingnya di Android emulator, kita start dulu Android emulatornya. Di menu ini kita configure, kemudian AVD manager. Sip, ini virtual devices yang sebelumnya sudah saya siapkan di video yang pertama. Langsung aja kita tekan tombol launch. Oke, yang lainnya kita minimize. Sip, kemudian VS Code-nya. Oke, udah pas. Oh ya, di VS Code jangan lupa kita pindah ke directory yang sudah kita inisiasi tadi project-nya. Sip, sekarang saya sudah masuk di app.js dari project demo komponen. Oh ya, saya belum run project-nya nih di Android emulator. Ya udah, sekarang saya run dulu ya. Oke, sudah di-run project-nya di Android emulator saya. Kemudian, pertama saya mau menunjukkan komponen-komponen core dari React Native. Ya, balik ke slide sebentar. Ya, ada 5 core komponen yang paling sering digunakan. Ini ada view, ada text, ada image, ada scroll view, dan juga text input. Selain 5 komponen yang ditunjukkan dalam tabel ini, masih ada banyak core komponen yang disediakan oleh React Native. Tapi di sini saya fokus ke 5 komponen ini saja, karena menurut dokumentasi dari React Native, 5 komponen ini adalah yang paling sering digunakan. Atau kalau nggak paling sering ya, kemungkinan paling sering digunakan oleh para developer. Oke, jadi 5 core komponen ini mau saya demokan mengikuti UI dari YouTube. Mungkin tidak persis mirip, tetapi lumayan untuk saya coba aja. Oke. Nanti saya akan buat di sisi atas ada search field. Ya, ini komponen text input. Kemudian di bawahnya ada video cards. Video cards-nya ada image, ada judul. Video cards-nya dibuat banyak
sehingga bisa digunakan untuk scroll view. Sekalian mendemokan scroll view juga. Oke, balik ke coding. Saya lebih terbiasa menggunakan class komponen. Jadi komponen kita yang paling besar yaitu app, saya ganti dulu menjadi sebuah kelas. Nah, tapi jangan lupa komponennya diimport dulu. Import komponennya dari React. Kemudian kalau Anda pakai kelas komponen juga, jangan lupa untuk menambahkan fungsi render. Oke, sudah sip. Save dulu. Nah, ini kayaknya kesalahan di sini. Komponennya tidak usah dikasih buka tutup kurung. Pertama-tama kita buat dulu search field di bagian atas. Nanti search field-nya kita buat static, tidak bisa di-scroll. Caranya adalah gini. Search field itu kan komponennya text input. Jadi kita tulis text input. Coba text inputnya kita save dulu. Oh, kita belum import text input. Kita import dulu text inputnya dari React Native. Save. Oke, karena text inputnya tidak terlihat, saya kasih style dulu berupa border width. Colornya kita kasih gray. Oh, ternyata kotaknya kecil sekali ya. Ternyata kotaknya kecil sekali. Coba saya input sesuatu di sini. Test input text field. Oh, jadi kotaknya mengikuti banyaknya karakter yang kita input ya. Biar bagus saya buat lebarnya tetap. Caranya width-nya 80%. Oke. Lumayan bagus ya. Coba kita input karakter yang panjang. Oke, text inputnya tetap sama ukurannya, hanya karakternya yang semakin bergeser. Saya hapus lagi. Nah, si text input ini bisa menerima props berupa placeholder. Jadi placeholder itu teks yang ditampilkan pertama kali saat text input ini dirender. Cara membuat placeholder adalah dengan memberikan props. Placeholder sama dengan string yang kita inginkan. Misalnya tadi kan saya mau mengklon UI-nya YouTube. Saya kasih placeholdernya cari video di sini. Nah, bisa kita lihat placeholdernya di sini berwarna abu-abu yang cukup samar. Tulisannya cari video di sini. Kalau kita pencet text inputnya, kemudian kita kasih teks. Nah, placeholdernya akan menghilang dan digantikan oleh teks yang kita input. Kemudian setelah membuat komponen text input dalam aplikasi kita, berikutnya saya akan menambahkan teks judul. Teks judul di sini maksudnya ceritanya nama aplikasi saya. Saya taruh di atas teks input.
Saya kasih nama videoku. Save. Nah, jadi ini dia teks yang sudah saya masukkan supaya lebih terlihat judul, lebih terlihat seperti judul. Saya beri style, font size-nya saya besarkan. Sini saya tulis 32 misalnya. Setelah diberi font size, judulnya semakin besar ya. Jadi terlihat seperti judul. Ya, jadi penggunaan komponen teks cukup simpel ya, dengan tag teks, kemudian di antara tag pembuka dan tag penutup kita bisa isi teks. Ini saya tulis videoku, artinya stringnya statik gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin dinamik, saya bisa gunakan curly bracket. Nah, misalnya di sini saya ganti variabelnya namanya title. Kemudian title-nya saya definisikan di dalam fungsi rendernya. Constant title sama dengan videoku. Nah, jadinya sama kan. Kalau misalnya saya ganti jadi aplikasiku. Nah, jadi perubahan. Jadi sekarang saya sudah menggunakan dua komponen core dari React Native, yaitu text dan juga text input. Sekarang saya ingin menggunakan core komponen image. Nah, untuk menggunakan komponen image, ini harus I kapital ya. Cara menggunakan komponen image adalah dengan memberikan props, salah satunya source, untuk mengambil gambar dari suatu sumber. Kemudian kalau misalnya lokal, kita pakai require. Kemudian lokasi filenya. Saya sudah menyiapkan lokasinya untuk aplikasi saya itu di sini. Copy, kemudian paste. Ya, coba kita lihat. Oke, jadi ini gambar yang sudah saya masukkan ke komponen. Sepertinya gambarnya terlalu besar memenuhi layarnya. Jadi saya batasi saja dengan memberikan container. Kontainernya itu menggunakan core komponen dari React Native, yaitu view. View, kemudian image-nya saya pindahkan ke dalam komponen view. Oke, kita coba save dulu. Oh, belum berubah. Oke, ini gambarnya cukup besar. Atau saya coba ganti gambar yang kecil aja ya. Ini diganti menjadi icon. Oke. Kemudian style. Oke, kemudian setelah gambar, saya tadi ingin menambahkan judul ya, judul dari videonya. Kita pakai komponen teks lagi. Saya buat judul videonya itu sebuah variabel ya. Video title. Ini title-nya kita definisikan di fungsi render. Judulnya misalnya sesuai dengan gambarnya. Buat dan
menggunakan komponen. Save. Nah, itu sudah muncul teksnya. Kemudian saya akan membuat image dan judul videonya menjadi lebih banyak, sehingga nanti jumlah videonya akan cukup banyak sehingga melebihi tinggi dari gadget. Caranya saya copy paste aja. Save. Nah, ini udah cukup banyak. Nah, kalau sekarang kan kondisinya tidak bisa di-scroll ya. Inilah kegunaannya komponen scroll view. Jadi semua gambar di sini akan saya masukkan ke dalam kontainer atau komponen scroll view. Jadi view yang tadi di sini, nah, ini view yang saya collapse itu kan kumpulan judul dan title. Ini saya bungkus di dalam scroll view. Oke, setelah itu masukkan ke sini. Oke. Kemudian ini di tab. Coba kita save. Jangan lupa import lagi scroll view-nya dari React Native. Nah, jadi kelihatan kan videoku dan search bar-nya. Coba kita scroll gambar dan videonya. Wih, mantap. Supaya lebih rapi antara judul, search bar, sama kumpulan video dan judul, saya kasih padding ya, atau saya kasih margin. Jadi masing-masing komponen judul, search bar, dan scroll view ini saya buat memiliki kontainernya masing-masing. Kemudian kontainernya saya beri style, margin. Oh, berarti saya kasihnya margin vertikal sama dengan 16. Oke, kemudian mungkin margin top saja ya. Margin top. Kemudian style ini saya copy untuk kontainer berikutnya di search field dan juga scroll view. Kemudian untuk search bar supaya tidak kecil seperti ini, nah, jadi kontainer saya buat width-nya 100% supaya memenuhi lebar gadget. Kemudian saya buat align items-nya center. Oke, sudah bagus ya. Kan kita sudah menggunakan komponen-komponen core dari React Native. Tapi teman-teman bisa lihat di scroll view-nya, kumpulan gambar dan judulnya ini saya copy-paste berulang kali. Ini praktik yang tidak baik. Nah, supaya menjadi baik, kumpulan judul dan gambar ini bisa saya anggap sebuah komponen. Komponen yang digunakan berulang-ulang. Saat saya bilang di dalam pembahasan konsep, ada komponen yang bisa kita buat sendiri. Nah, inilah contoh komponen yang bisa kita buat sendiri. Jadi kumpulan gambar dan judul ini akan saya buat menjadi sebuah komponen. Misalnya saya namakan video card. Gitu. Yang masing-masing memiliki image source dan juga title. Ya, jadi image source dan juga title ini adalah props dari komponen yang akan saya buat. Ini source-nya.
dan title-nya tadi dari video title. Nah, tapi untuk bisa menggunakan komponen ini harus diimport dulu di file app.js ini. Import video card from. Nah, from-nya ini adalah path di mana saya akan menyimpan komponen tersebut. Jadi rencananya komponen yang saya buat akan dimasukkan ke folder komponen /video card. Kemudian kita buat direktorinya dan juga komponennya. Sini bikin folder components. Dalam components dibuat videocard.js. Kemudian JSX view dan juga image dan teks tersebut saya copy paste ke file videocard.js. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa untuk import React dan juga import dari React Native. Komponennya kita buat dengan export function video card source filenya kita ganti menjadi image source, dimana image source tadi kan adalah input props-nya. Jadi kita masukkan ke parameter dari fungsi video card. Dan juga video title copy di sini. Oke, ada error. Ini fungsinya saya jadikan konstanta dulu. Yang mana konstanta ini adalah sebuah fungsi yang menerima input props, yaitu image source dan juga title. Kemudian supaya video cardnya bisa digunakan di file lain, supaya bisa diimport, maka di sini kita export default video card. Kemudian ini require-nya tidak usah, diganti jadi image source saja. Ini input props-nya saya masukkan ke dalam curly bracket. Mestinya sudah bisa. Oke, sudah bisa, udah jalan. Misalnya saya bedakan title-nya di sini. Misalnya video 001. Oke, ini dia. Oke, kartu sudah bisa digunakan. Artinya gambar dan judul yang lain bisa saya hapus, saya ganti menjadi komponen video card saja. Ini saya copy banyak. Oke, komponen yang sudah saya buat sudah bisa dipakai. Jadi kalau saya jabarkan lagi apa yang sudah kita lakukan, sebelumnya kita sudah menggunakan komponen core dari React Native. Kemudian kita juga sudah membuat sebuah komponen yang reusable, bisa diimport ke dalam aplikasi kita. Sebetulnya ini sudah cukup untuk memahami bagaimana cara komponen bekerja. Nanti kalau Anda ingin tahu lebih banyak, ada komponen apa saja yang tersedia di React Native, atau misalnya Anda penasaran, ini kan video card-nya sangat banyak nih, berulang-ulang. Ini bisa diselesaikan dengan komponen React Native yang mana sih? Itu bisa juga teman-teman temukan di dokumentasi React Native. Saya kasih kata kunci, nama komponen yang bisa digunakan untuk komponen yang berulang-ulang ini, namanya adalah flatlist. Nanti teman-teman boleh cari di dokumentasinya. Sekian tutorial membuat dan menggunakan komponen
dalam tutorial membuat aplikasi bersama Dulur Coding. Semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa di video berikutnya.